Mohon izin Gus, Oh, saya karena ucapan terima kasih saya karena sudah dibantu Gusnya, ini saya kasih hadiah untuk Gusnya keluarga. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, matur suwun sangat. Ya. Sebenarnya sih saya tidak mengharapkan hadiah apapun dari panjenengan itu, karena apa yang saya lakukan itu ya hanya atas dasar mencari ridha Allah begitu. Tapi kalau panjenengan memberi, nggih, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan santri, bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang datang, dan semoga saja juga bisa digunakan untuk kegiatan pondok kita ini nanti. Dan semoga ketika mobil ini digunakan, ini bisa menjadi amal ibadah untuk panjenengan sekeluarga, sama seperti saudara-saudara kita yang memberikan hadiah-hadiah untuk biaya pembangunan, baik itu pondok, musola, dan sebagainya, dari saudara-saudara kita yang memberikan kafaroh atau hadiah bantuan untuk pembangunan pondok. Semoga selama pondok ini digunakan untuk mengaji, untuk ruqyah, untuk mendoakan saudara-saudara kita, semoga amal ibadah mereka akan terus mengalir gitu. Karena sebenarnya saya itu hanya berdoa, Bu. Saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu hanya berdoa, dan Allah yang menentukan gitu. Dan semua yang terjadi pada diri ibu itu semuanya atas kasih sayang Allah, bukan atas kemampuan saya, sebab saya tidak punya kemampuan apa-apa di dunia ini. Tidak ada orang yang sakti, itu tidak ada di dunia ini. Yang ada itu hanya kita, itu hanya berusaha saja, hanya berdoa saja, dan Allah itu yang menentukan. Ucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu. Matur suwun sangat. Saya ikhlas secara Gus, mudah-mudahan ini jelek-jelek, yang penting saya biar marep gitu. Iya. Wah, hijau ya. Mungkin kecil ini Gus, untuk apa itu antar anak-anak kemana? Iya, ini untuk anak-anak apa namanya, jalan-jalan kayak gitu. Imut ya, imut kayak saya, Iya. imut asik dah. Masya Allah. Untuk jalan-jalan bisnis sama ini. Iya, ini namanya mobil apa, Bu? Ini Jazz RS. Jazz RS. Iya. Oh iya, Asik. Jazz RS. Untuk jalan-jalan bisnis sama ini. Iya, ini namanya mobil apa, Bu? Ini Jazz RS. Jazz RS. Iya. Oh iya, Asik. Jazz RS. Mantap. Oke. Ini Sama saya sendiri nih. ini cocoknya ini untuk Kang Adian ini, atau Kang Fikri ini. Masih muda-muda, ini harusnya berkarya dan punya hal yang luar biasa untuk membahagiakan keluarga ini, Masya Allah. Nggih, matur suwun sangat, Bu, nggih. Oh nggih, Bu, ini kok sakitnya napa to, Bu? Kula kok supit to, Bu? Sakit karena mikir anak, dan saya tuh pusing Gus sama perut, terus kaki itu nggak sembuh-sembuh, sampai saya berobat kemana-mana nggak sembuh. Sudah sampai berobat kemana-mana, Bu, Ke nggih? dokter, iya, ke dokter udah, tapi nggak sembuh. Alhamdulillah saya lihat di YouTube kok ada Gusnya itu, terus langsung saya ke sini, akhirnya bisa sembuh. Makanya saya benar-benar terima kasih, benar-benar bersyukur Gus. Nggih. Kula niku sing penting persaudaraane, Bu, nggih. Sing Iya. penting sedulurane niku mawon. Nggih, muga-muga awake dhewe seduluran, Sampai boten namung teng donya, tapi nggih ngantos teng akhirat ngoten. Oke, sebenarnya kula niku ndak bisa apa-apa, ngoten. Saya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Sebab kula niku saged nggih namung donga ngoten mawon. Lek justru itu Gus, doanya itu yang paling manjur. nggih niki pas kepener jodoh mawon ngoten. Kepener jodoh terus dados sedulur ngoten mawon insyaallah. Jadi Nyatanya sakitnya ini ya hilang loh, Gus. Iya, alhamdulillah, barakallah. Sakitnya hilang ini. terus alhamdulillah showroomnya juga lancar sekarang. Showroomnya sudah lancar sekarang, Bu, nggih. Terus alhamdulillah insya Allah mau buka Alfamart lagi ini.
Oh, buka Alfamart lagi. Ya. Mantap, alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan nanti ini. Oh, ibu ini showroomnya sudah jalan, terus sekarang mau buka Alfa lagi. Ya, kan sudah punya Alfamart. Sudah punya Alfa juga. Ya, Alfamart Mantap. 1. Alhamdulillah. Di mana Mancaan ya Pak? Mancaan, Di Jiban. Jiban. Dan Iki rencana mau buka lagi. mau buka lagi, buka Alfa lagi. Ya. Ikilah apa namanya kasih sayangnya Allah yang terkadang itu kita itu nggak tahu, terus kita ngerasa kayak nggak enak gitu untuk diri kita, tapi ternyata itu ya yang terbaik untuk diri kita. Kita dikasih sakit gitu, kayak seolah-olah itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk diri kita, padahal itu yang terbaik untuk diri kita. Mungkin panjenengan dikasih sakit dan oleh Allah alhamdulillah diberikan jalan, sekarang rezekinya lancar insya Allah. Saya pun juga selalu saya tanamkan Bu, ketika saya berbicara seperti ini sebenarnya juga untuk menasihati diri saya sendiri. Ketika saya diberikan ujian oleh Allah hal yang semacam ini, itu juga suatu kebahagiaan buat diri saya, karena saya yakin yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Sebagai contoh, ketika banyak yang membuli, banyak yang mencaci, itu saya anggap sebagai pupuk yang menyuburkan sebuah tanaman gitu, sehingga tanaman itu nanti bisa subur, harus mau dikasih kotoran begitu. Dan saya yakin dengan adanya hal semacam ini Allah itu pengen menunjukkan kasih sayangnya gitu loh. Kamu itu melakukan sesuatu karena orang atau karena untuk mencari ridha Allah gitu, atas dasar mencari pujian orang, atau kamu itu melakukan sesuatunya atas dasar lillah. Namanya lillah itu ya karena Allah, bukan karena manusia begitu. Dan mungkin juga Allah ingin menunjukkan bahwa biar orang-orang yang datang ke saya, silaturahmi ke saya itu benar-benar karena apa adanya gitu, silaturahmi, bukan karena ada apanya menganggap diri saya sakti mandraguna, itu bukan. Mungkin Allah ingin menunjukkan seperti itu. Walaupun saya sering mengatakan di tausiah saya bahwa siapapun yang datang niatkan untuk silaturahmi, bukan karena menganggap saya sakti, tapi ternyata kan mungkin masih ada orang yang datang ke sini juga karena menganggap saya sakti. Dengan kejadian ini alhamdulillah, semoga saja juga semuanya bisa datang ke sini ada niat sambung silaturahmi gitu. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Amin. kita diberi sehat. Amin. Dan diberi kesabaran, ketabahan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. ini ujian siapa Insya tahu Allah. nanti. Iya. Dan masalah ini pun juga saya sudah disampaikan oleh Kiai saya. Memang ya ini memang harus terjadi. Memang ini harus terjadi di bulan Suro ini, yang bulan ini adalah bulan yang memang harus diam begitu. Dan kejadian yang ada di tempat saya ini sudah terjadi hampir 3 kali Bu. Dulu ada orang yang datang ke Padepokan terus mau membakar, ternyata setelah diinterogasi sama polisi selesai, ternyata orang itu hanya dibayar orang. Akhirnya pun juga yang menjadi korban Padepokan. Padepokan harus berhenti dan santai-santai harus dititipkan di berbagai tempat. Dulu saya titipkan di Tulungagung begitu. Terus pernah juga ada orang yang mencuri motor. Setelah itu orang itu mencuri di tempat saya Bu, motor saya dicuri. Terus setelah motor saya dicuri dibawa lari, dengan izin Allah orang itu kembali motor kembali dan bisa saya amankan di pondok. Nah, ketika saya amankan di pondok, ternyata ada beberapa orang yang nggak terima lalu memukuli orang tersebut. Akhirnya ya yang jadi korban ya pondok lagi gitu. Akhirnya waktu itu juga disuruh berhenti. Nah, sekarang juga seperti ini, ketika ada orang yang datang ke sini lalu membuat kerusuhan, lalu ya tetap Padepokan juga yang jadi korban gitu. Yang dijadikan korban akhirnya juga harus berhenti karena bukan masalah apa-apa, hanya karena kegaduhan itu tadi gitu, dan izin IMB-nya bukan izin yang lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillah saya yakin setiap ujian, setiap jalan yang naik pasti akhirnya turun. Setiap Allah memberikan kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mobilnya bagus sekali loh Bu. Aduh, insyaallah.